baik Bu. Alhamdulillah. Biar lebih akrab, boleh perkenalan terlebih dahulu. Baik Bu, perkenalkan nama saya Salma Faidi Fernanda, bisa dipanggil Salma Bu. Oke, salam kenal ya Salma. Perkenalkan nama saya Zahratul Nisa, yaitu Daniel Zahro. Terserah kamu mau panggil saya apa. Baik, kita mulai ya. Di sini kamu santai saja, nggak perlu tegang. Di ruangan ini kamu tidak perlu jadi siapa-siapa, tidak perlu terlihat sempurna. Kamu bisa jadi diri kamu sendiri. Apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu pikirkan, boleh kamu ceritakan semuanya di sini. Aku di sini untuk mendengarkan, bukan untuk menilai. Jadi, Ibu mau tanya nih, akhir-akhir ini apa sih yang paling kamu pikiranmu? Sebenarnya saya lagi sering banget cemas Bu, terutama kalau harus presentasi di depan kelas. Oh, cemasnya seperti apa? Coba kamu ceritakan pelan-pelan, tidak perlu terburu-buru. Kayak kan sebelum hari presentasi ini datang, saya sudah kepikiran terus Bu. Kadang sampai malam saya nggak bisa tidur, karena saya bayangin macam-macam hal buruk yang akan terjadi. Selamat siang. Dan Bu, Bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Biar lebih akrab, boleh perkenalan terlebih dahulu. Baik Bu, perkenalkan nama saya Salma Faidi Fernanda, bisa dipanggil Salma Bu. Oke, salam kenal ya Salma. Perkenalkan nama saya Zahratul Nisa, yaitu Daniel Zahro. Terserah kamu mau panggil saya apa. Baik, kita mulai ya. Di sini kamu santai saja, nggak perlu tegang. Di ruangan ini kamu tidak perlu jadi siapa-siapa, tidak perlu terlihat sempurna. Kamu bisa jadi diri kamu sendiri. Apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu pikirkan, boleh kamu ceritakan semuanya di sini. Aku di sini untuk mendengarkan, bukan untuk menilai. Jadi, Ibu mau tanya nih, akhir-akhir ini apa sih yang paling kamu pikiranmu? Sebenarnya saya lagi sering banget cemas Bu, terutama kalau harus presentasi di depan kelas. Oh, cemasnya seperti apa? Coba kamu ceritakan pelan-pelan, tidak perlu terburu-buru. Kayak kan sebelum hari presentasi ini datang, saya sudah kepikiran terus Bu. Kadang sampai malam saya nggak bisa tidur, karena saya bayangin macam-macam hal buruk yang akan terjadi. Hal buruk seperti apa yang biasa kamu pikirkan? Saya takut salah ngomong Bu, takut tidak dipercaya, takut ada orang lihat saya aneh, dan saya takut mereka memikir bahwa aku bodoh. Ketakutan itu terasa kuat ya, sampai mengganggu dirimu juga. Iya Bu, bahkan kadang saya berpikir kayak pengen gak masuk kelas aja biar gak presentasi. Kalau kamu bayangkan situasi presentasi itu apa yang paling kamu rasakan di tubuhmu? Seperti deg-degan, tangan dingin, suara rasanya mau bergetar, dan kepala saya itu kayak penuh banget Bu. Dan di saat itu apa yang kamu katakan pada diri sendiri? Jangan sampai salah, jangan sampai malu, tapi malah jadi makin panik. Seperti ada tekanan besar dari dalam diri sendiri ya? Iya Bu, saya merasa harus sempurna, kalau enggak saya takut banget. Takut apa yang akan terjadi kalau tidak sempurna? Takut dipermalukan Bu, takut dianggap nggak mampu, takut dianggap gagal. Kayaknya iya Bu. Tidak apa-apa, ambil waktu. Apapun yang muncul, kita pelan-pelan lihat bersama. Sekarang kita coba mundur sedikit ke masa lalu.
Kadang, apa yang kita rasakan hari ini punya akar dari pengalaman sebelumnya. Apa yang kamu ingat tentang masa kecilmu? Terutama yang berkaitan dengan salah atau dinilai. Saya orangnya Keras seperti apa? kalau saya salah sedikit saja pasti dimarahi. Kadang di depan orang lain juga. Bagaimana perasaan waktu itu? Malu banget Bu, saya merasa kayak saya ini nggak dihargai. Apakah ada kejadian tertentu nih yang masih kamu ingat dengan jelas? Ada Bu, waktu saya masih SD, saya pernah salah jawab pertanyaan di depan keluarga besar. Apa yang terjadi saat itu? Saya langsung bilang saya memalukan dan semua orang berdiam. Saya cuma pengen bilang saat itu. Apa yang kamu rasakan di dalam dirimu saat itu? Saya merasa kecil banget, kayak saya ini salah terus. Dan sejak itu saya takut dalam salah minta orang. Seolah-olah kesalahan itu tidak boleh terjadi sama sekali. Iya, dan kalau saya salah berarti saya buruk. Apa yang kamu lakukan setelah kejadian itu? Saya jadi belajar terus, berusaha jadi yang terbaik. Biar gak dimarahin lagi. Jadi kamu belajar bahwa menjadi sempurna adalah cara untuk aman bagi diri sendiri. Iya, walaupun capek banget, tapi saya takut kalau saya nggak begitu. Saat kamu menceritakan itu tadi, saya melihat kamu sempat menahan sesuatu. Apa yang kamu rasakan sekarang? Saya nggak tahu, biasa saja. Kalau kita duduk ke dalam diri, apakah benar-benar biasa saja? Sebenarnya enggak. Apa yang kamu rasakan? Saya masih takut sama ayah saya, bahkan sampai sekarang. Takut seperti apa? Takut mengecewakan, takut dianggap gagal, takut dimarahin lagi, walaupun sekarang saya sudah besar. Tadi kamu sempat bilang biasa saja. Itu mungkin bagian dari dirimu yang mencoba melindungi diri dari rasa sakit itu. Jadi saya menahan perasaan saya sendiri. Ya betul sekali. Itu disebut resistensi. Bukan sesuatu yang salah, tapi cara diri kita bertahan. Saya baru sadar, saya sering pura-pura nggak apa-apa. Dan hari ini kamu mulai berani melihatnya. Ketika kamu merasa takut dinilai saat presentasi, apa yang biasanya kamu lakukan? Saya belajar terus dulu sampai capek, bahkan saya nggak tidur. Apa yang kamu harapkan dengan melakukan itu? Supaya saya nggak salah, supaya saya aman. Apakah itu berhasil menghilangkan rasa takutmu? Enggak, tetap aja takut. Jadi usahamu tuh sudah besar ya, tapi rasa takutnya tetap ada. Ya, malah kadang makin stres. Itu bisa jadi bentuk mekanisme pertahanan diri. Cara kamu mencoba mengontrol kecemasan. Tapi malah bisa ya. Dan itu membuat kamu sulit merasa cukup. Iya, walaupun saya sudah berusaha, rasanya tetap kurang. Sekarang saya ingin bertanya tentang mimpi. Apakah kamu pernah bermimpi tentang situasi yang membuatmu takut atau Sering, bahkan cukup sering. coba ceritakan salah satu mimpi yang paling kamu ingat? Saya mimpi lagi ke sekali, tapi tiba-tiba saya lupa sama kalian. Apa yang terjadi setelah itu? Semua orang mulai melihat saya, lalu ada yang ketawa, dan saya cuma diam, gak bisa ngomong apa-apa. Apa yang kamu rasakan di mimpi itu?
Jadi itu adalah simbol dari ketakutanmu tentang gagal, ditertawakan, dan tidak diterima. Berarti saya menyimpan perasaan itu ya. Ya, dan sekarang kamu mulai mengenalinya. Sekarang saya ingin mengajak kamu kembali ke masa kecilmu. Bayangkan dirimu yang dulu, yang mengalami semua itu. Kalau kamu bisa bicara sebagai dirimu yang kecil, apa yang ingin kamu katakan kepada dia? Saya capek. Silakan, tidak apa-apa. Saya capek harus selalu benar. Capek harus selalu jadi yang terbaik. Capek takut terus. Lanjutkan. Saya cuma pengen diterima walaupun saya salah. Saya cuma pengen dibilang gak apa-apa. Apa lagi yang ingin kamu sampaikan? Apa lagi yang ingin kamu sampaikan? Saya pengen merasa cukup tanpa harus jadi sempurna dulu. Apa yang kamu rasakan sekarang? Lega tapi juga sedih banget. Itu adalah katarsis, perlupasan emosi yang selama ini tertahan. Dari semua yang sudah kita bicarakan, apa yang mulai kamu sadari? Saya sadar saya terlalu keras sama diri saya sendiri. Apalagi Saya selalu merasa harus sempurna karena saya takut ditolak. dan ketakutan itu berasal dari Masa kecil saya, terutama dari ayah saya. bagaimana perasaanmu setelah menyadari itu. Kayak akhirnya saya ngerti kenapa saya seperti ini. Sekarang, bagaimana perasaanmu saat habis presentasi? Masih takut, tapi tidak seperti dulu. Apa yang berubah? Sekarang saya bisa bilang ke diri sendiri, ini bukan cuma tentang sekarang, ini tentang masa lalu saya. Dan itu membuatmu lebih tenang. Sedikit, setidaknya saya nggak banyak seperti dulu. Sekarang kamu melihat dirimu seperti apa? Saya mulai melihat kalau saya tidak harus sempurna. Apa yang ingin kamu ubah? Saya ingin lebih menerima diri saya dan tidak terlalu merasa. Kalau kamu bicara ke diri sendiri, Saya boleh salah dan itu tidak membuat saya buruk. kalau kamu melihat perjalananmu dari awal sampai sekarang, apa yang berubah? Saya jadi lebih mengenali diri saya dan lebih memahami kenapa saya merasa seperti ini. Apa yang paling berkesan? Saya sadar saya hanya ingin diterima. Dan sekarang, Saya mulai belajar menerima diri saya sendiri. itulah inti dari proses ini, membawa yang tidak sadar tidak disadar. Saya merasa lebih ringan dan lebih damai. Terima kasih Bu sudah mendengarkan cerita saya. Ya sama-sama. Jadi kamu tuh gak perlu khawatir, gak perlu takut untuk merasa dinilai, dihargai. Kamu tuh harus mengenali diri kamu sendiri seperti apa. Kalau kamu ada masalah, kalau ada apa-apa itu jangan ditahan. Ceritakan saja kepada saya. Saya siap mendengarkan semua cerita kamu. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama.